Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini, Bu Indah akan membahas materi masih mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Tapi kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sistem gerak pada hewan dan juga pada tumbuhan. Sistem gerak pada hewan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama adalah hewan air, di mana hewan air ini sangat beragam. Kita hanya akan mengambil beberapa contohnya saja. Yang pertama adalah ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan ekor dan siripnya. Yang kedua adalah gurita, ubur-ubur, dan cumi. Mereka bergerak dengan menggunakan tentakelnya. Kemudian yang ketiga adalah belut, ular laut, siput, bergerak dengan menggunakan otot-otot yang ada pada perutnya. Kemudian yang keempat adalah kura-kura, penyu, kepiting, udang. Hewan tersebut bergerak dengan menggunakan kakinya. Yang kelima adalah bintang laut. Bintang laut bergerak dengan menggunakan ampula yang berada di kaki tabungnya. Nah, ampula itu yang digambar itu yang bentuknya bintik-bintik. Kategori yang kedua adalah hewan udara. Hewan udara sebagian besar bergerak dengan menggunakan sayapnya. Sayap pada hewan udara memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada, dan tulang otot yang kuat. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah ini yang akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga hewan-hewan tersebut akan terangkat ke atas. Kategori yang ketiga adalah hewan darat. Sebagian besar hewan darat bergerak dengan menggunakan kakinya. Pembahasan yang terakhir adalah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ini disebut gerak pasif karena tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah higroskopis. Higroskopis ini adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya adalah merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan, membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku-pakuan, membentang dan melengkungnya gigi-gigi peristoma pada sporangium lumut. Yang kedua adalah esinom. Esinom dibagi menjadi tiga gerak. Yang pertama adalah tropisme. Tropisme ini adalah gerak pada tumbuhan yang arah geraknya itu dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, tropisme ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hidrotropisme. Hidro itu artinya air, tropisme adalah tadi gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Jadi hidrotropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh datangnya rangsangan dari air. Contohnya apa? Contohnya adalah gerak pertumbuhan akar menuju sumber air. Yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Yang ketiga adalah fototropisme. Foto itu artinya cahaya, tropisme adalah gerak pada tumbuhan. Jadi fototropisme ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari cahaya. Contohnya apa? Contohnya pada tumbuhan bunga matahari. Bunga matahari dia akan tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Yang keempat adalah stigmotropisme. Yang kelima adalah kemotropisme.
Hemotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerak akar menuju pupuk. Suatu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, gerak taksis ini dibagi menjadi dua, ada fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis itu adalah suatu gerakan taksis yang disebabkan karena adanya rangsangan dari cahaya. Contohnya seperti gerak euglena menuju cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis ini adalah suatu gerakan taksis yang disebabkan karena adanya rangsang dari zat kimia. Contohnya seperti gerak pada sel spermatozoid menuju sel telur. Gerak eksinom yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang arah geraknya itu tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, gerak nasti ini disebabkan karena adanya perubahan turgor pada jaringan yang ada pada tulang daun. Nah, gerak nasti ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti atau biasa juga disebut dengan tikmonasti adalah gerak nasti yang terjadi karena adanya rangsangan sentuhan. Misalnya pada daun putri malu. Daun putri malu akan menutup ketika disentuh. Yang kedua adalah niktinasti. Niktinasti ini merupakan gerak nasti yang terjadi karena adanya pengaruh gelap. Contohnya seperti gerak tidur yang dilakukan oleh daun dari tumbuhan polong-polongan. Yang ketiga adalah fotonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan karena adanya rangsangan dari cahaya. Contohnya adalah mekarya bunga pukul 4. Yang kelima adalah haptonasti. Haptonasti adalah gerakan nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan dari rangsangan. Misalnya, menutupnya daun kantung semar dan Venus ketika tersentuh oleh serangga kecil. Nah, jadi jika ada seekor serangga yang mendarat di permukaan daun, daunnya akan dengan cepat menutup sehingga serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar dari daun tersebut. Yang kelima adalah nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan karena adanya rangsangan lebih dari satu. Contohnya adalah bergerak, membuka, dan menutupnya stomata. Ya, demikian pembahasan kita mengenai sistem gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.